Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Jadi sahabatku, karena ada beberapa permintaan dari sahabat kita ya, yang meminta dibuatkan video tentang cerita hidup saya ya, di saat saya sedang hidup di jalanan sampai saat ini ya. Sekali lagi, mudah-mudahan yang saya ceritakan ini ya bisa membawa manfaat ya, khususnya buat saya pribadi dan juga buat sahabat semua ya, bisa menjadi pembelajaran ya. Kita ambil hal-hal positifnya, untuk hal-hal yang jeleknya bisa dibuang ya. Jadi cerita ini panjang, jadi saya buatkan menjadi beberapa video ya. Dimulai dari yang pertama ini, saya jadi gelandangan itu kisaran tahun 2005 awal ya. Di sini saya kasaran ngomong minggat lah, kabur dari rumah mertua saya ya. Kebetulan mertua saya tinggalnya di salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Nah, saya kabur karena sesuatu lain hal ya. Saya meninggalkan istri dan dua anak saya. Anak saya yang pertama ini masih sekolah waktu itu kelas 4 SD, sementara anak saya yang nomor 2 ini baru mau masuk TK. Nah, saya jadi gelandangan di Yogyakarta waktu itu hampir 1 bulan ya. Saya kesana kesini ya, jalan cari kerjaan. Tempat-tempat yang pernah saya coba waktu itu ya untuk kerjaan itu seperti tempat kandang ayam ya. Di dekat Jogja itu ada kandang ayam, ayam potong sama ayam petelur. Waktu itu saya pernah coba di situ, nggak diterima. Saya coba mendaftar di toko material juga nggak diterima. Di kuli bangunan ya, ada orang bangun ya di perumahan segala macam, itu saya coba mendaftar situ, itu nggak bisa. Rupanya kalau untuk di kota, kalau kita mau kerja ya, walaupun itu kuli, kalau nggak ada yang bawa ini nggak bakalan bisa diterima. Nah, bahkan saya sempat ya, jari kaki saya yang kelingking ini sempat copot ya. Copot karena apa? Karena saya jalan kaki antara Jogja sama Magelang waktu cari kerjaan, jalan kaki ya. Jadi karena pakai sepatu itu panas ya. Nah, beberapa hari kemudian itu kuku kelingking ya, kelingking kaki itu dua-duanya itu copot ya, karena melepuh ya. Nah, terus tibalah waktu itu ya, saya singkat ceritanya. Nah, pada kesempatan waktu itu ya sekitar ya jam-jam 4 ya, jam 4 sore kalau nggak salah. Waktu itu saya duduk di depan Istana Negara Yogyakarta ya. Di situ perut saya lapar. Nah, kebetulan di sebelah situ ya, kan kalau di depan Istana Negara itu ada tempat-tempat duduk untuk orang-orang piknik ya. Perut lapar, terus ada anak-anak muda pada mainan. Waktu itu saya ingat makan getuk lindri ya, makan getuk lindri. Nah, rupanya ditaruh di tempat duduk itu, mereka sudah kenyang ya, nggak habis, mereka pergi bermain di tempat yang berbeda ya. Getuknya itu ditinggal di situ, ada beberapa iris waktu itu. Nah, karena saya gelandangan baru yang belum pernah misalnya makan sisa orang ya, tapi perut ya, tuntutan perut kan lapar. Dengan sangat terpaksa saya deketin ya, saya deketin getuk lindri itu. Saya kan waktu itu masih pakai jaket kulit, masih pakai sepatu, pakai tas ya. Jadi saya deketin, tas saya taruh di dekat getuk lindri itu, tapi seletingnya sudah saya buka. Seletingnya sudah saya buka sambil saya tengok ya, tengok kanan, tengok kiri. Nah, nggak ada yang lihat. Sisa getuk itu saya masukin ke tas. Setelah saya masukin ke tas, saya tutup seletingnya, saya pergi ya. Saya pindah ke lokasi, di situ saya makan. Luar biasa enak banget karena perutnya lapar. Nah, di situ terus terang, ini saya cerita ya, saya waktu itu sore duduk di depan Istana Negara itu ya, ini dalam rangka menunggu ya, selain istirahat, nunggu waktu malam. Karena pada waktu itu saya sempat berpikiran jahat ya. Jadi saya punya rencana jahat, malam itu akan melakukan tindakan yang dilarang ya, melakukan tindakan kejahatan waktu itu ya. Nah, tapi syukur alhamdulillah ya, Tuhan masih melindungi saya ya. Nggak lama dari itu datanglah seorang pemulung ya, yang berasal dari Wonosari, itu namanya Wardi. Nah, duduk pas di sebelah saya ya. Setelah saya makan getuk lindri itu, saya kembali lagi ke depan Istana Negara itu ya, duduk di depan di samping saya kan ada kursi tempat duduk itu ya. Nah, terus saya tanya ya, nyari apa Mas? Nah, jawabannya karena bahasa Jawa waktu itu mayeng. Nah, saya kan nggak ngerti bahasa mayeng ya. Mayeng itu apa Mas katanya. Terus gresek ya, gresek saya pun masih nggak ngerti. Saya tanya, maaf Mas, saya nggak ngerti gresek itu apa. Mulung kata dia. Nah, mulung, kalau mulung saya tahu,
kalimat pemulung itu. Terus saya tanya, yang dicari apa? Dibukain lah di karungnya itu kan. Saya lihat di situ ada botol plastik, gelas plastik, ada kardus ya di sana. Terus saya ingat, selama saya hampir 1 bulan itu gelandang di Jogja, kesana sini ya, kadang-kadang tidur di stasiun dan lain sebagainya, itu saya sering lihat di pinggir jalan itu ya, barang-barang itu berserakan ya. Nah terus si Wardi tadi nawarin ya kan, ini kalau misalkan masnya mau ya, besok masnya itu bisa kok ikut saya. Terus saya tanya, jualnya kemana? Gampang mas, kayak ATM katanya. Kalau ada barangnya langsung bayaran, langsung dapat duit ya. Besok kalau masnya mau ikut saya ya, nanti saya ajak. Nah terus saya waktu itu belum ngambil keputusan mau ikut atau enggak ya. Ya sudah, kita lihatlah besok katanya. Nah setelah itu malam saya berpikir ya, seperti cerita saya tadi ya, bahwa saya di situ nunggu malam karena rencana saya malam ada target ya untuk melakukan hal-hal yang dilarang atau melakukan tindakan kejahatan lah seperti itu. Nah tapi sebelum itu saya berpikir ya, apakah saya ya akan terus melaksanakan niat saya melakukan tindakan kejahatan ya, atau saya mau jadi pemulung ya. Di situ ya hati saya itu terus terang berontak. Kenapa? Kalau misalkan ya saya harus ya melakukan hal-hal yang dilarang, melakukan tindakan kejahatan ya, kapan lagi ya hidup saya ini akan berubah. Nah kalau terpaksa saya harus jadi pemulung, apa langkah malunya saya dan keluarga saya? Karena terus terang, walaupun bukan S1, saya ya beribu maaf, bukan maksud apa-apa, saya adalah seorang sarjana muda dari salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta ya. Nah kan malu ya, mau mulung apa mau melakukan tindakan kejahatan. Kalau mulung kok malu, kalau melakukan tindakan kejahatan ya, terus kapan saya mau berubah sementara saya sudah di jalan ya. Nah di situ akhirnya saya putuskan, ya sudah, mungkin ini jalan hidup saya tekadkan bahwa oke, saya akan coba, besok saya akan mulung. Nah kebetulan keesokan harinya ya, sekitaran ya jamnya ya sama, waktu itu saya sempat nunggu di depan Istana Negara Yogyakarta itu, saya tunggu, si Wardi itu nggak muncul. Akhirnya saya jalan lewat Pasar Beringharjo dan tembus di Jalan Mataram ya, di belakang pasar Beringharjo itu. Nah saya muter-muter di Jalan Mataram itu, ketemulah sama yang namanya Wardi tadi. Nah terus dia nanya, gimana mas, jadi ikut nggak? Iya saya mau ikut. Nah terus tas saya gimana? Nah akhirnya tas saya itu saya titipkan di salah satu warung di pinggir jalan itu ya. Terus jaket kulit saya ikat di pinggang ya. Terus dia ngomong, ya udah kalau gitu kebetulan saya masih ada karung serep 1 ya, diambilkanlah karung serep dia 1. Nah akhirnya mulai detik itu juga ya saya mulai jadi pemulung. Jadi jalannya kami ini kanan kiri ya, kalau dia di sebelah kiri jalan, saya di sebelah kanan jalan, jadi jualan sama. Waktu itu dari Jalan Mataram itu ya, kami muter sampai Stasiun Tugu ya, Stasiun Tugu, terus akhirnya ke Pasar Keranggan ya. Pasar Keranggan itu terus kami ke arah barat ya, ke Pingit ya, terus akhirnya tembusnya ke PKU Muhammadiyah. PKU Muhammadiyah kami masuk ya, kami masuk ke daerah Kauman ya, terus akhirnya tembus ke alun-alun selatan Jogja. Nah setelah alun-alun selatan Jogja itu ya, baru kami balik lagi ke arah utara, ngalor lah ya, itu ke alun-alun utara, alun-alun lor, karena waktu itu kami ngumpulnya di situ ya, ngumpul di situ ya, pilih-pilih barangnya, dipilih ya. Waktu itu ya masih geli-geli juga ya, karena awal mula jadi pemulung, jadi mau megang barang itu karena kita belum terbiasa, kadang-kadang agak geli ya. Tapi karena saya lihat si teman saya yang namanya Wardi itu yang ngerjain itu ya, milih-milih itu, saya kan malu kalau misalkan nggak ikut milih, ya udah dengan terpaksa saya ikut ya, ikut milihin itu ya. Nah setelah kita pilih-pilih ya, waktu itu awal sekali saya nimbang ya, jadi hasilnya itu kami jadikan 1, kami timbang, kami bagi 2, itu dapat duit kalau nggak salah 12.000. Jadi saya dapat 6.000, si Wardi itu dapat 6.000 rupiah. Nah untuk waktu itu kebetulan harga rokok kretek waktu itu masih 1.000, masih dapat 3 batang, jadi 1.000 untuk beli rokok ya, 3 batang ya, terus yang 2.000 untuk beli nasi
waktu itu udah kenyang ya. Nah, terus masih saya sempatkan Rp2.000 setiap habis nimbang itu saya selipin di dompet sebagai uang tabungan. Nah itu cerita awal mula ya saya dari gelandangan ya, pernah berniat jahat sampai akhirnya jadi pemulung. Sekali lagi, hikmah yang bisa kita ambil di sini, kenapa ya? Yang pertama, bahwa selalulah kita minta perlindungan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah ya satu-satunya zat yang maha melindungi kita ya. Waktu itu seandainya saya ya mungkin salah memilih jalur ya, mungkin saya akan terjun ke dunia hitam ya, kalau misalkan nggak ketemu Wardi. Nah terus hikmah lagi ya, bahwa janganlah malu dengan kondisi kita ya, lakukan apapun itu selama itu positif ya, jangan pernah gengsi ya, siapa tahu memang itulah jalan hidup kita ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya, sambungan dari cerita saya ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.